Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Pahira dengan nomor akil NIM 059. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Salah satu rumusan yang dijadikan sebagai landasan ideologi bagi Muhammadiyah ialah Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yang A. Jelaskan hakikat dan fungsi Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Dan yang B. Jelaskan isi pokok kandungan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yang pertama, saya akan menjawab hakikat dan fungsi Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Hakikatnya, Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah jantung spiritual Muhammadiyah. Ini adalah pernyataan dasar yang memiliki landasan filosofi dan ideologi bagi seluruh aktivitas dan perjuangan Muhammadiyah. Kalau fungsinya, pedoman Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu menjadi pedoman bagi seluruh warga Muhammadiyah dalam menjalankan aktivitasnya. Ruh perjuangan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu menjadi sumber semangat dan motivasi bagi seluruh warga Muhammadiyah dan dalam berjuang. Dan terakhir, untuk identitas, Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu menjadi pembeda Muhammadiyah dengan organisasi lain. B. Isi pokok kandungan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah mengandung nilai-nilai fundamental yang mencakup tauhid, mengesahkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Kemanusiaan, menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan. Keadilan, membela kebenaran dan keadilan serta melawan segala bentuk ketidakadilan. Pengembangan, menuntut ilmu, pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan umat. Amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang terakhir, jihad, berjuang secara terus-menerus untuk menegakkan agama dan memperbaiki kondisi umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratullah dengan NIM 202318800066. Kali ini saya akan menjawab UAS AIK ulangan akhir semester AIK nomor 2, yang dimana soalnya ditulis para pimpinan Muhammadiyah di semua tingkat struktural dan warga Muhammadiyah itu seharusnya memahami kepribadian Muhammadiyah. Yang A, apa yang dimaksud dengan kepribadian Muhammadiyah? Jelaskan. Jadi kepribadian Muhammadiyah ini itu merupakan pemikiran resmi Muhammadiyah dan telah ditahfizkan. Maka sifatnya mengikat bagi pimpinan dan warga Muhammadiyah. Yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan serta meneladani Nabi Muhammad SAW. Nah, kepribadian Muhammadiyah ini itu berfungsi sebagai landasan bagi Muhammadiyah dalam mencapai cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Terus yang B, apa saja isi kandungan pokok kepribadian Muhammadiyah? Jelaskan. Yang pertama, itu beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Terus amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam, kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Effendi dengan NIM 202318800085. Di sini saya akan menjawab soal AIK yang bernomor 3, yaitu adalah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dikenal berwatak tajrid dan tajdid. Apa yang dimaksud dengan berwatak tajrid dan tajdid? Baik, untuk berwatak tajrid adalah upaya untuk memurnikan ajaran Islam dari segala bentuk bid'ah, khurafat dan pengaruh negatif lainnya.
Muhammadiyah berupaya mengembalikan ajaran Islam kepada sumbernya yang murni, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Penerapannya adalah penafsiran agama. Muhammadiyah senantiasa berupaya melakukan penafsiran terhadap Al-Quran dan As-Sunnah secara rasional dan sesuai dengan konteks zaman. Hal ini bertujuan untuk menghindari penafsiran yang sempit dan kaku. Yang kedua adalah berwatak tajdid. Tajdid adalah pembaruan atau modernisasi. Dalam konteks Muhammadiyah, tajdid berarti untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Muhammadiyah menyadari bahwa Islam adalah agama yang dinamis dan selalu relevan. Untuk penerapannya adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan. Muhammadiyah mendorong penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup umat manusia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga pendidikan Muhammadiyah yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Baik, yang bisa saya dapatkan dari soalan ini adalah Muhammadiyah itu berusaha memurnikan ajaran Islam dari segala bentuk penyimpangan dan juga memperbarui pemahaman dan pengamalan Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman. Tujuan dari tajdid dan tasdid adalah mengembalikan kemurnian ajaran Islam, menjadikan Islam sebagai agama yang relevan dan juga meningkatkan kualitas hidup umat manusia. Perkenalkan, nama saya Disti Putri Marlian Dewi dengan NIM 2023188056. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. A. Narasi tentang Islam berkemajuan. Islam berkemajuan adalah konsep yang diusung Muhammadiyah untuk menegaskan bahwa Islam mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk spiritual, sosial, dan intelektual. Konsep ini pertama kali dikenalkan pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar pada tahun 2015 dan diperkuat dalam Risalah Islam Berkemajuan pada Muktamar ke-48 di Solo tahun 2022. Islam berkemajuan menekankan pengembangan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman. Untuk B, ciri dan karakter Islam berkemajuan. Untuk ciri-cirinya yang pertama ada berorientasi pada kemajuan, seperti Islam berkemajuan tadi, yaitu menekankan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik spiritual, intelektual, sosial maupun material. Selanjutnya untuk ciri kedua ada berbasis tauhid, yaitu berakar pada prinsip tauhid yang menempatkan Allah sebagai satu-satu tujuan dan sumber segala nilai. Yang ketiga ada humanisme Islam, yaitu Islam berkemajuan memiliki karakter humanistik yang berorientasi pada pembelaan terhadap hak-hak manusia, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada inklusif dan dialogis. Konsep ini mendorong sikap inklusif dan dialogis terhadap berbagai perbedaan. Kemudian ada ciri yang kelima, yaitu pembaruan atau tajdid. Salah satu ciri utama Islam berkemajuan adalah semangat pembaruan. Berarti melakukan inovasi dan pembaruan dalam pemikiran. Selanjutnya ada mendorong keseimbangan, yakni keseimbangan antara dunia dan akhirat. Selanjutnya terakhir ada keadilan sosial, yaitu salah satu karakter penting dalam Islam berkemajuan karena konsep ini mendorong perwujudan keadilan dalam distribusi kekayaan, kesempatan, dan hak-hak dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu nomor 5, dalam hal hak asasi manusia, terutama dalam kancah pergaulan publik, sering dipersoalkan masalah kesetaraan gender dalam Islam. Yang pertama, bagaimana pandangan Muhammadiyah dalam hal kesetaraan gender? Nah, Muhammadiyah memandang bahwa kesetaraan gender merupakan bagian dari keadilan yang diajarkan dalam Islam. Dalam perspektif Muhammadiyah, laki-laki dan perempuan itu memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hak maupun tanggung jawab. Sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan kesetaraan manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Kesetaraan ini dipahami sebagai pemberian peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berkontribusi dalam
bidang kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik. Namun, Muhammadiyah juga memahami bahwa kesetaraan gender dalam Islam ini tidak berarti menyeragamkan peran antara laki-laki dan perempuan, melainkan menempatkan kedua posisi ini sesuai dengan kodrat dan fungsinya masing-masing. Dalam pandangan Muhammadiyah, perjuangan kesetaraan gender ini harus tetap mengacu pada nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan martabat manusia. Selanjutnya, bagaimana peran perempuan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa? Peran perempuan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa itu memiliki peran yang penting. Beberapa seperti pendidikan. Aisyah aktif mendirikan dan mengelola berbagai lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi yang bertujuan mencerdaskan bangsa dan memberikan akses pendidikan bagi perempuan. Terus ada kesehatan dan kesejahteraan sosial. Jadi Aisyah memiliki peran besar dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui rumah sakit, klinik, dan program pemberdayaan kesehatan masyarakat khususnya ibu dan anak. Yang ketiga ada pemberdayaan ekonomi. Perempuan Muhammadiyah melalui Aisyah terlibat dalam pemberdayaan ekonomi berbasis komunikasi seperti koperasi dan pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada juga yang keempat, advokasi dan dakwah. Aisyah aktif dalam advokasi isu-isu sosial termasuk pemberdayaan perempuan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penyebaran nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin melalui dakwah. Yang kelima ada partisipasi politik. Perempuan Muhammadiyah juga turut serta dalam politik dan kebijakan publik untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas termasuk perempuan dan kelompok rentan. Dengan dasar nilai-nilai Islam yang inklusif dan rahmatan lil alamin, Muhammadiyah dan Aisyah berkomitmen menciptakan tatanan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadaban, di mana perempuan memiliki peran yang setara dalam pembangunan bangsa.